Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membagikan resep kue lapis nanas. Ini lembut banget, rasanya pas, manisnya pas, dan juga nggak bikin enak teman-teman. Dan bagi kalian yang pengen tahu cara pembuatannya, kalian tinggal simak aja videonya sampai selesai. Terima kasih. Dan ini kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Kita siapkan 300 gram margarin, boleh kalian mix juga dengan butter. Kemudian kita siapkan selai nanasnya. Ini saya pakai secukupnya aja. Dan setelah itu 300 gram, atau kalau kalian mau tidak terlalu manis, kalian boleh pakai 250 gram gula pasir. Kemudian 300 gram tepung terigu. Setelah itu 10 butir kuning telur dan 10 butir juga putih telur. Dan kemudian ini saya menggunakan SKM atau creamer manis. Saya menggunakan 3 saset. Kalau kalian mau lebih manis, ini boleh kalian tambahkan juga. Kemudian jangan lupa kita tambahkan vanili bubuk. Selanjutnya ini kita siapkan wadah. Kemudian ini kita masukkan gula pasirnya. Ini gula pasirnya saya menggunakan 250 gram ya teman-teman. Kemudian ini 300 gram margarin. Boleh di mix juga dengan butter. Ini kemudian akan saya mixer teman-teman. Kita mix sampai gulanya benar-benar larut. Dan ini sudah sedikit pucat, ini tandanya gulanya sudah larut. Selanjutnya ini akan saya tambahkan kuning telurnya. Ini saya tambahkan sedikit aja ya teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita mix. Ini kita mixnya dengan kecepatan sedang aja ya teman-teman. Kita masukkan satu persatu seperti ini. Dan jika semua kuning telurnya sudah masuk, selanjutnya ini kita masukkan tepung terigunya. Tepung terigunya saya menggunakan 300 gram ya teman-teman. Ini kita masukkan juga sedikit demi sedikit sambil kita mix. Nah, tepung terigunya udah masuk. Selanjutnya ini kita masukkan creamer manisnya. Ini saya menggunakan 3 saset atau sekitar 120 ml ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita mix juga. Jangan lupa ini kita tambahkan vanili bubuknya. Ini kemudian kita mix sebentar. Nah, ini semua bahannya udah masuk. Selanjutnya ini akan kita matikan mixernya. Dan ini akan kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan kita mix putih telurnya. Ini kita mix sampai benar-benar kaku dan mengembang. Ini saya mix sekitar 10 menitan ya teman-teman. Pokoknya sampai putih telurnya benar-benar kaku dan mengembang, itu udah cukup. Dan ini wadahnya kekecilan ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya ganti wadahnya terlebih dahulu. Karena ini putih telurnya 10 butir, jadi ini sangat mengembang ya teman-teman. Nah, ini sudah mengembang dan sudah kaku seperti ini. Dan ini selanjutnya akan kita campur dengan bahan yang kita mix pertama tadi ya teman-teman. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita uleni putar balik seperti ini. Nah, ini kita menguleninya harus cepat ya teman-teman agar putih telurnya tidak cair. Nah, ini jangan sampai putih telurnya tidak keaduk ya teman-teman. Ini kita aduk sampai semuanya benar-benar larut dan tercampur dengan sempurna.
Nah, ini semuanya udah masuk. Nah, ini kira-kira adonannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah siap kita panggang. Jangan lupa ini kita siapkan terlebih dahulu loyangnya. Dan ini sudah saya alasi dengan baking paper. Dan jangan lupa ini saya olesi dengan margarin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu saya ambil 2 sendok sayur adonan. Kemudian ini kita ratakan. Karena ini adonan yang pertama, jadi setelah semuanya rata, jangan lupa ini kita hentakkan terlebih dahulu agar di bawahnya rata dan rapi ya teman-teman. Nah, ini kemudian akan kita panggang. Ini saya panggang sekitar 7 menitan dengan api atas bawah dengan suhu 250 derajat ya teman-teman. Yang jelas atasnya sudah kuning, nanti sudah kuning seperti ini, kemudian baru kita angkat. Nah, ini setelah matang, kemudian ini kita olesi dengan margarin terlebih dahulu ya teman-teman, agar setiap lapisannya itu lembut dan lembab. Nah, ini setelah kita olesi dengan margarin, selanjutnya baru kita olesi dengan selainya. Dan jangan lupa ini terlebih dahulu akan saya tekan-tekan seperti ini ya teman-teman, agar setiap lapisannya itu padat. Nah, ini sudah cukup kita tekan-tekan seperti ini. Selanjutnya boleh kita olesi dengan selai nanasnya. Ini saya olesi tipis-tipis aja ya teman-teman, sesuai selera. Kalau kalian mau lebih banyak ini boleh kalian tambah juga ya teman-teman. Nah, ini sudah rata. Selanjutnya ini kita tambahkan kembali adonannya. Ini saya tambahkan 2 sendok sayur seperti ini. Ini 2 sendok sayurnya nggak terlalu penuh ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita ratakan kembali. Dan untuk adonan yang kedua, ini tidak usah kita hentak-hentakkan ya teman-teman. Cukup kita rapikan aja seperti ini. Nah, ini sudah rapi. Selanjutnya ini kembali kita panggang. Ini setiap lapisannya saya panggang sekitar 7 menitan ya teman-teman. Boleh kalian lihat atasnya sudah kuning. Ini sudah rapi. Dan ini sudah lapisan yang terakhir ya teman-teman. Ini kemudian saya oleskan dengan selainya kembali. Ini setiap lapisannya ini kita panggang dengan api atas aja ya teman-teman. Kalau yang pertama tadi kita panggang dengan api atas bawah. Selanjutnya untuk layer kedua dan ketiga itu kita panggang dengan api atas aja ya teman-teman. Nah, setelah semuanya masuk, nanti baru adonan yang terakhir. Nah, ini sudah adonan yang terakhir ya. Nah, sudah adonan yang terakhir. Selanjutnya ini akan kita panggang sekitar 15 menitan atau sekitar 17 menitan. Pokoknya sampai atasnya sudah benar-benar matang, sudah benar-benar kering. Nah, ini sudah matang teman-teman. Kemudian kita biarkan dalam suhu ruang. Setelah hangat-hangat kuku, ini boleh kita keluarkan dari cetakan. Dan selanjutnya ini kita keluarkan dari cetakan terlebih dahulu. Kemudian ini saya lepaskan terlebih dahulu baking papernya. Kalau menurut saya, karena saya suka kue lapis ini yang luarannya crunchy, yang di dalamnya lembut. Jadi menurut saya ini yang di bawah ini kurang terlalu kering ya teman-teman. Nanti ini akan saya panggang sedikit sekitar 3 menitan kembali. Ini saya panggang sebentar aja ya teman-teman. Sebenarnya ini udah matang, hanya saja saya lebih suka kalau ini kulitnya lebih crunchy gitu ya teman-teman. Nah, ini setelah saya panggang kembali 3 menit, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya sesuai selera. Kalau kalian mau ini kulitnya lebih basah, ini cukup seperti itu tadi aja ya teman-teman. Tapi ini karena saya mau lebih sedikit lebih kering, kemudian saya panggang kembali sekitar 3 menitan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Luarannya lebih crunchy, dalamnya lembut dan tetap lembab.
Meskipun pembuatan kue lapis ini sedikit lama atau sedikit memakan waktu ya teman-teman, tapi menurut saya ini sesuai dengan hasilnya. Rasanya ini sangat enak, sangat memuaskan. Makannya itu nggak bikin enak ya teman-teman. Karena ini manisnya saya kurangi sedikit. Kalau dari resep itu sekitar 300 gram, ini saya menggunakannya 250 gram aja. Oke deh teman-teman, sekian dulu resep saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian support terus channel saya dengan cara kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi untuk upload video-video terbaru untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.